Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini saudara-saudara, Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Galatia 6 ayat yang pertama. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, selalu berbuat baik. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang kasih adalah hal yang biasa dalam kehidupan orang-orang percaya, hal biasa dalam kehidupan orang Kristen, karena kekristenan itu identik dengan kasih. Bahkan kasih itu merupakan ciri khas ataupun style hidup orang-orang percaya. Tetapi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita merupakan hal yang tidak gampang dan mudah. Sebab mengasihi harus diwujud nyatakan dengan perbuatan, bukan hanya perkataan semata, bukan hanya lip service. No, only talk. Tetapi saudara-saudara, harus ada wujud nyata dari orang yang memiliki kasih melalui perbuatan baik yang dia lakukan. Dalam Matius 7 ayat ke-17 dikatakan, saudara-saudara, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tapi perlu kita pahami, perbuatan baik bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan, melainkan buah dari keselamatan. Saudara yang terkasih, perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak sangat positif dan menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Banyak orang dunia tidak lagi paham dengan kekristenan, saudara-saudara. Bukan karena ajaran dan doktrinnya, tetapi pada sikap atau perilaku hidup dari orang Kristen itu sendiri yang seringkali menjadi batu sandungan, egois dan tidak punya kepedulian. Ketika ada orang yang bersalah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang yang bersikap untuk menjatuhkannya, atau bisa dikatakan tertawa di atas kesalahan orang lain. Akhirnya tanpa disadari, saudara-saudara, banyak orang sudah jatuh ke dalam dosa. Sebabnya saudara-saudara, sangat jelas dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan kita saat ini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Karena sering terjadi, saudara-saudara, ketika orang lain salah, kita terimbas ikut jatuh ke dalam kesalahan tanpa kita sadari. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita sering mendengar kata Tuhan ada di mana-mana. Tetapi ingatlah saudara-saudara, iblis juga ada di mana-mana. Orang-orang yang memiliki kehidupan rohani dengan relasi kepada Kristus harus mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan kasih dengan nyata, untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus dan merasakan kasih Kristus kepada Kristus. Memimpin mereka untuk hidup di jalan Tuhan, jalan yang benar.
Karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kita sebagai anggota tubuh Kristus harus rela untuk menolong orang lain dengan merasakan dan membantu untuk mengurangi beban sesama kita yang seiman dan juga kepada orang yang tidak seiman. Karena kita diajarkan saudara-saudara untuk saling mengasihi sesama sebagai wujud nyata kasih kita kepada Allah. Dalam Galatia 6 ayat kedua dikatakan, "Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saling menolonglah dalam menanggung beban supaya kamu menaati hukum Kristus." Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan saat ini mengajak kita untuk peduli dan jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya tidak bosan-bosannya untuk melakukan pekerjaan baik kepada sesama yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Kita diperlayakkan saudara-saudara oleh Allah untuk menyalurkan kasih-Nya karena kita sudah merasakan kasih-Nya terlebih dahulu dalam hidup kita. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-34 berkata saudara-saudara, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Artinya saudara-saudara, hendaknya teladan Tuhan kita Yesus Kristus kita lakukan dan hendaknya hidup kita menjadi seberkas cahaya yang tidak pernah redup, yang tidak pernah padam dalam dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mari jangan jemu-jemu untuk menyalurkan cinta kasih Allah kepada sesama kita selama masih ada waktu dan kesempatan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu dikarenakan kebaikan-Mu Tuhan yang membuat hamba-Mu bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang. Ini semua hanya dikarenakan kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Hamba berdoa untuk para pendengar dari kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin lagi Tuhan menyadari kehidupan ini, agar selaku orang percaya mereka tidak henti-hentinya berbuat baik, selalu berbuat baik sebagai wujud nyata mereka telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Bapa, izinkan melalui kebenaran firman-Mu ini para pendengar beroleh kekuatan ketika mereka lemah, beroleh kesehatan ketika mereka sakit, beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Ketika Engkau bertindak dan berkarya, segala sesuatu pasti terjadi. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, di pagi hari ini hamba juga berdoa untuk setiap para pendengar dimanapun berada. Tuhan Yesus, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka, setiap anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga, berikan kesehatan serta kepintaran. Itu juga Bapa, yang belum mempunyai pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Yang belum mempunyai momongan, Engkau berikan momongan. Dan yang belum mempunyai jodoh, Engkau berikan jodoh. Hanya kepadamu hamba mohon dan mengadu. Inilah doa hamba-Mu Tuhan. Dan doa ini pasti Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan jawab. Karena hamba berdoanya di dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.